Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salahuddin Al-Maduri. Saya mahasiswa Magister Farmasi Klinik Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan konseling dan informasi obat kepada pasien yang baru pertama kali menggunakan atau mendapatkan resep insulin. Pasien tersebut merasa takut. Oleh karena itu, penting rasanya untuk apoteker bisa memberikan informasi dan konseling obat kepada pasien. Semoga bermanfaat. Mari kita simak videonya. Selamat konseling. Ya. Mari silakan masuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam, Pak. Perkenalkan, nama saya Salahuddin. Mohon maaf, atas nama Ibu siapa? Atas nama Ibu sini, Bisa dikonfirmasi alamatnya Ibu? alamatnya Magisari Wonosari. Oh baik Ibu, terima kasih. Mohon maaf, tadi periksa ke dokter siapa? Dokter Eko masuk ke spesialis penyakit dalam. Baik Ibu. Ibu, kali ini saya selaku apoteker klinis yang berpraktek di rumah sakit ini baru pertama kali nih. Iya, belum pernah pakai. Belum pernah pakai. Ada pengalaman atau dari keluarga Ibu yang sudah pernah pakai, mungkin bisa menjelaskan? Kemarin tetangga saya menggunakan yang kayak gitu, dia meninggal dunia. Gimana, Pak? Begitu. Terus kemudian apa yang Ibu khawatirkan kira-kira? Nanti saya kalau pakai itu juga gulanya langsung rendah, terus gimana tuh? Baik Ibu, jadi kami jelaskan ya Ibu. Yang pertama, ini obatnya untuk mendukung dari penggunaan obat oral atau obat yang diminum ya. Ini cara pakainya nanti disuntik di bagian-bagian tubuh yang nanti saya jelaskan. Ibu tidak usah khawatir terkait dengan penggunaan obat, karena ini sudah dihitung manfaat sama risiko yang akan Ibu dapatkan. Jadi lebih besar manfaatnya Ibu. Ketika Ibu tidak patuh minum obat atau menggunakan obat karena alasan takut atau karena informasi-informasi yang beredar di luar, kemudian Ibu menghentikan sendiri tanpa konfirmasi ke apoteker bahkan ke dokter, itu sangat berbahaya Ibu, karena nanti kadar gula darah Ibu tidak terkontrol dengan baik. Tidak usah takut terkait dengan penggunaan insulin, karena banyak sekali orang yang pakai insulin dan itu sangat efektif Ibu. Gitu ya. Nah, jadi nanti saya jelaskan bagaimana caranya menggunakan insulin itu. Jarumnya sangat kecil Ibu. Jadi nggak usah takut, nanti kami jelaskan. Baik Ibu, saya akan menggunakan alat peraga ya Bu ya. Ini namanya insulin pen, bentuknya seperti bolpen deh. Dosisnya yang Ibu dapatkan pagi 8 unit, siang 8 unit, dan malam 8 unit. Cara menyuntiknya waktunya segera atau 15 menit sebelum makan deh. Baik, ini bagiannya bentuknya seperti bolpen. Yang ini adalah dosis deh Bu ya, 0. Karena Ibu diminta 8 oleh dokter Eko, jadi nanti bisa diputar sampai 8 deh. 8, begitu ya. Kemudian ketika kita buka, ini ada cairan yang bening. Ini adalah obatnya ada di sini. Yang di sini yang berbentuk uliran, di sini tempat untuk memasukkan jarumnya Ibu. Gitu nggih? Baik, untuk pertama kali penyimpanan insulin disimpan di kulkas. Oke, nanti ketika baru keluar dari kulkas, Ibu jangan lupa untuk, ini saya pakai contoh nggih, untuk diputar-putar terlebih dahulu sekitar 10 putaran. Itu nggih, fungsinya apa? Agar suhunya itu sama dengan suhu tubuh kita, nggak terlalu dingin, gitu ya. Kemudian tadi sudah saya jelaskan bagian-bagiannya. Nah, ini pertama kosong nggih Bu. Kemudian ini jarumnya ya Ibu. Kita masukkan, diputar sampai bunyi klik seperti tadi. Kemudian dibuka. Jarumnya hanya kecil seperti ini. Untuk pertama kali pastikan insulinnya itu sudah bisa digunakan. Oke, caranya jenengan buka atau coba 1 atau 2 unit terlebih dahulu. Kemudian keluarkan sampai seperti ini Bu. Ya. Mengeluarkan cairan berarti menandakan insulin sudah siap digunakan.
dan alat ini sudah bisa digunakan dengan baik. Gitu nggih. Kalau jenengan tiba-tiba nggak keluar cairan, 1 atau 2 kali dicoba nggak keluar cairan, pastikan ada 2 kesalahan. Yang pertama, jarumnya tidak betul, atau yang kedua, pemasangannya tidak pas. Apabila sudah beberapa kali tidak bisa, ibu bisa minta bantuan ke kami di farmasi. Itu nggih. Nanti setelah dipasang seperti ini, atur dosisnya ke dosis yang disarankan oleh dokter. 8 unit ya. 8 unit. Kemudian untuk bagian yang bisa disuntikkan, yang pertama ibu bisa bagian perut, tetapi jangan terlalu dekat dengan pusar, sekitar 2 jari dari pusar. Boleh di atas, di kanan, di kiri, atau di bawah. Itu ya ibu. Nah, jangan terlalu monoton di satu sisi, bisa sisi yang lain yang lembut, seperti lengan kanan, lengan kiri, kemudian paha kanan, paha kiri, atau apabila ada yang menyuntikkan boleh di bagian pantat. Seperti itu ya ibu. Untuk bagiannya sudah bisa. Untuk penyuntikannya, sebelum disuntikkan, ibu tadi diputar-putar terlebih dahulu, kemudian dibuka jarumnya. Nanti bagian yang ingin disuntikkan dilap dulu pakai alkohol swab. Itu ya. Alkohol swab, nanti dilap dulu, dicubit, kemudian disuntikkan tegak lurus atau 90 derajat ya ibu. Suntikkan sampai benar-benar masuk, kemudian baru ibu pencet sampai penuh. Setelah dipencet sampai penuh, jangan langsung dicabut, ditunggu sekitar 10 hitungan. Coba kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fungsinya apa? Untuk memastikan cairannya sudah masuk semua. Kemudian ibu tarik perlahan-lahan, kemudian udah dilepas, bisa dilap lagi pakai air hangat atau alkohol swab yang baru. Kemudian nanti bisa disimpan lagi ibu, karena nanti akan digunakan lagi. Untuk penyimpanannya ibu bisa disimpan di kotak obat ya. Di rumah ada kotak obat ya. Kemudian bisa disimpan di situ. Jangan terkena sinar matahari langsung atau bau yang menyengat. Baik ibu. Kemudian ibu untuk nanti ini kan ibu dapat beberapa biji jarum. Kalau sudah digunakan, nanti sudah terasa tumpul 2 atau 3 kali. Kalau 1 kali sudah terasa tumpul, dibuang, dikumpulkan di kotak sampah obat. Jangan di kotak sampah yang bersamaan dengan kotak sampah keluarga ya bu. Baik. Kemudian dijauhkan dari anak-anak kecil di rumah karena takut digunakan mainan. Itu. Kalau ini sudah habis ibu, tandanya sudah habis. Ini nanti sudah naik sampai full ke atas. Kalau sudah habis, itu tandanya sudah habis. Berarti nanti bisa dipakai yang lain atau kontrol ke rumah sakit. Ibu, karena sudah selesai penjelasannya, untuk memastikan tidak ada informasi yang terlewat, apakah ibu bersedia untuk mengulangi penjelasan saya? Iya. Baik. Kalau jarumnya udah bunyi klop, udah bisa digunakan nih Pak. Terus bisa di area perut paling nggak 2 jari atau yang lain, atau sebelum digunakan dipakai alkohol swab atau air panas lalu dicubit, terus 90 derajat dari ini ya, nggak lurus nih. Itu nih Pak. Baik ibu, itu tadi ada satu yang terlewat, yaitu yang pertama jangan lupa dihangatkan dulu ya, keluar dari kulkas. Kemudian dihitung berapa hitungan ibu ketika disuntik? 10 hitungan Pak. Kalau nanti ada kondisi ketika ibu kadar gula darah turun, namanya hipoglikemi, ibu saya sarankan ibu bisa istirahat, diusahakan minum teh hangat atau air manis. Baik ibu, untuk sebagai dokumentasi kami mohon bisa ditandatangani bahwa apoteker sudah memberikan penjelasan. Di sini ya ibu ya. Besar bagi kami, pengetahuan ibu bisa meningkat, kemudian kepatuhannya juga bisa baik sehingga mendukung dari pengobatan yang ibu dapatkan. Terima kasih ibu, semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.